Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, terkait pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat untuk Gemini. Pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Kita lihat dari energi kartunya untuk sang Gemini. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada Queen of Wands, Four of Swords, Three of Cups, King of Wands, the Empress, Queen of Pentacles, the Magician, Page of Pentacles, dua lagi untuk Gemini, Two of Wands, dan terakhir Four of Cups. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya ya. Oke, Gemini, terkait pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Di sini kalau aku lihat ya dari energi kartunya, gimana ya? Sebetulnya kan ya kalau aku selalu reading tentang Gemini, itu tuh rezekinya selalu bagus ya. Saya memang akui kalau soal finansial mereka itu nggak pernah ada masalah ya, entah kenapa cintanya aja tuh selalu aja tidak baik ya. Oke, kalau dari energi yang sekarang di sini, sebetulnya ini mungkin ya banyak omongannya dari pihak keluarga atau mungkin dari pihak temen atau saudara kamu atau mungkin rekan kerja atau mungkin dari toko lain. Kalau kamu punya bisnis atau usaha ya mungkin teman-teman kamu yang dari toko-toko lain ya, atau mungkin customer kamu, klien kamu dan sebagainya. Itu banyak sekali yang menanyakan ya, kapan kawin, kapan menikah ya. Jadi di situ kamu ini banyak mendengar tekanan omongan yang seperti demikian. Dan aku lebih ngelihat di sini tuh untuk Gemini yang jomblo ya. Kalau di sini Gemininya kamu udah punya pacar, ya berarti ini bukan energi kalian. Ya, ini lebih ke arah Gemini jomblo. Yang dimana di sini ya, gimana mau menikah? Ya, kan kamu belum ada pasangan, ya, dan kamu juga mikir ke situ. Ya, sebetulnya kalau ditanya kamu ingin menikah atau tidak, sebetulnya sih kamu mau. Ya, cuma ya mungkin gini ya. Kamu itu kayaknya aku ngerasa kayak agak kesulitan ya buat cari pasangan.
kayaknya agak susah saya lihat tuh. Sebenarnya yang menjadi dasar kenapa kamu susah mencari pasangan ini lebih ke arah dari kepribadian kamu, ya, bukan kepribadian kamu negatif, enggak ya, tapi di sini condong, ya, kepribadian kamu tuh lebih ke arah ya kayak yang kalau udah fokus itu tuh dengan satu hal, kamu tuh ya itu aja. Kayak yang dimana nih sekarang kamu tuh fokus dengan kerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, ya udah kamu fokusin di lingkupan itu, nggak mau ke yang nengok kiri, nengok kanan. Padahal sebetulnya kalau kamu mau nengok, ya kiri kanan tuh ada, ya tuh. Kalau kamu mau nengok sebenarnya tuh lawan jenis itu ada, tuh, ya. Cuma sakingnya kamu terlalu fokus dengan cari uang, sampai-sampai ya kayak dari cinta itu sendiri juga menghilang. Sebenarnya kalau ditanya jodoh ada atau tidak, sebenarnya kalau namanya manusia itu jodoh itu ada, tapi gimana manusianya aja, ibarat kata bisa menghargai kehadiran orang tersebut atau malah membiarkannya. Nah ini sama seperti kamu, udah ada kehadiran seseorang yang ibarat kata yang mungkin di sini dia suka sama kamu, dia PDKT dengan kamu, dan orangnya saya lihat itu dari segi wajahnya ya dia cukup wah ya, sebetulnya cukup cantik ya, kalau dia pria ya dia ganteng. Cuma ya itu, karena kamu saking fokus dengan kerjaan, jadi kesannya dalam cinta kamu jadi mengasingkan dia. Dan kalau dia udah diasingkan, ya namanya orang ya gimana tuh, pasti pikiran juga Gemini nggak serius, Gemini nggak sayang. Sebetulnya bukan karena Gemini nggak serius ya, tapi Gemini itu kayak menurut saya itu kurang bisa menghargai kehadiran seseorang. Jadi menurut saya Gemini, cobalah ya untuk menghargai kehadiran seseorang. Ibarat kata ya kalau kamu diemin anak orang kayak begitu, ibarat kata nggak dikasih kejelasan, ya orang lain juga bisa mundur, bisa capek. Gini ya, secinta-cintanya orang itu pada kamu, tapi kalau diperlakukan begitu ya namanya perasaan juga bisa hilang, ya bisa ibarat kata yang bisa pudar, gak mungkin selamanya. Jangankan dia, misalnya nih kalau saya nih di posisi dia, saya ketemu kamu nih, saya deket sama kamu, saya suka sama kamu, ya ternyata kamu itu kayak cuek banget sama saya, ya kadang kayak yang gak peduli, mungkin sampai berbulan-bulan gak dikomunikasiin. Nah perasaan hilang gak? Ya saya bakal hilang lah. Gimana saya mau nyimpen perasaan lama-lama buat ibarat kata buat orang tersebut, yang ada ketika kita bertemu dengan lawan jenis yang lain, nah perasaan itu nanti sudah tidak ada ya. Jadi gitu Gemini. Jadi mungkin dari sini semesta ingin menyampaikan bahwa kamu sepertinya disuruh untuk belajar kayaknya ya, untuk menghargai kehadiran seseorang ya. Fokus dengan finansial itu bagus, tapi kalau kamu terlalu fokus, yang ada tuh jodoh nanti akan lama. Kalau kamu masih muda ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu udah berumur, kamu ingat gitu. Soalnya gini ya, kalau kita semakin lama semakin berumur, itu jodoh itu susah. Saya kasih tahu aja, saya bukan nakut-nakutin. Makanya jangan jadi orang tuh jangan terlalu pemilih atau terlalu mengutamakan karir juga ya. Kita jadi orang itu harus seimbang. Saya bukan ngatain ya, karena banyak banget kasusnya orang yang menikah di atas 40 ya, itu kehadiran jodoh itu susah banget ya. Paling kalau bertemu juga yang umurnya sama-sama 40. Dan gimana pernikahan mereka? Punya anak nggak, Ceh? Ya puji syukur kalau memang ada karma baik bisa punya anak. Tapi saya bukan ngatain ya, sekali lagi ya, bukan kayak ngejelek-jelekin, tapi ya di umur segitu, di atas 40 buat punya anak itu susah. Kecuali kalau si wanitanya itu masih muda ya, masih di bawah umur 40, itu masih bisa ya guys ya, gitu. Jadi maksud saya di sini ya, kamu juga harus pikirkan kondisi kamu buat kedepannya, pikirkan buat kebahagiaan kamu. Kamu cari uang segitu banyaknya buat masa depan, ibarat kata kalau kamu nggak punya pasangan, buat apa nanti? Ayo, emang kamu mau hidup sendiri selamanya? Saya tanya ya, dimana orang tua itu pasti suatu saat akan meninggal. Adik, kakak yang kita punya, otomatis mereka juga akan hidup bahagia dengan pasangan dan anak-anaknya. Nah kamu harus mikirin itu ke depan, lebih jeli lagi say ngelihatnya ya. Jangan ibarat kata
fokus di karir, jadi kamu nggak mau mencari pasangan. Soalnya kebanyakan tuh ya saya kasih tahu aja ya, biar kamu itu bisa belajar menurut saya ya. Jangan sampai tuh kayak yang udah karena terlalu fokus di karir, jadi kebanyakan tuh jodoh tuh pada pergi ya. Sekaya-kayanya kamu mau kayak Raffi Ahmad, kaya raya, kalau udah di umur di atas 40 itu udah untung-untungan. Kamu mau nyari yang muda ya mungkin bisa ya, asal pertama kamu punya fisik yang cantik, ganteng, dan kedua ya itu dia, uangnya harus banyak ya, kalau kata orang tuh begitu. 2 syaratnya guys. Cuman kalau bisa tuh ya dari sekarang kamu harus udah pikirin ya, Gemini ya kan saya ngomong begini juga khawatir ya. Oke, di sini kamu tuh kan ada kartu Sun, yang dimana di sini ini bukan penggambaran anak ya, tapi lebih kayak penggambaran dimana orang-orang itu banyak yang peduli sama kamu. Makanya mereka tuh banyak yang nanyain begitu, bukan ngatain sih, tapi kayak mereka itu ngomong gitu disuruh kayak kamu itu harus mikir buat kedepannya itu harus gimana ya. Ibarat kata ya kamu itu harus menikah suatu saat, begitu maksud mereka tuh Gemini. Jadi mereka tuh bukan nyinyir, sebetulnya khawatir ya, mungkin karena kamu orang yang gak cerita atau apa ya, mereka cuma bisa ngomong begitu. Jadi oh kapan nih Gemini nikah gitu, mereka ngomong gitu bukan nyinyir, tapi kayak ngerasa tuh kayak khawatir, lu tuh udah umurnya udah segini nanti mau nyari apa lagi. Nah gitu maksud mereka ya. Jadi tolong pikirkan dari segi positifnya ya, jadi jangan sampai kalian tersinggung ya karena ucapan saya atau ucapan teman-teman kalian. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.